Oke, terima kasih Mas Amin Aziz yang sudah memandu kegiatan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman peserta Darul Ilham Dasar Madrasah Digital Yogyakarta yang saya banggakan, dengan teman-teman penyelenggara dan mungkin ada juga nih dari Taman HAM ya yang hadir. Jadi tadi saya izin share link ke teman-teman Taman HAM supaya ikut, mungkin nanti bisa berdiskusi atau memberikan testimoni gitu terkait kegiatan ini. Nah, saya izin share screen dulu ya. Jadi sesuai dengan arahan dari Mas Amin Aziz, jadi saya dikasih mandat untuk menyampaikan berkaitan dengan dasar-dasar dalam menulis. Nah, ini jadi menulis itu kan sebetulnya bukan suatu kegiatan yang susah ya, bukan suatu kegiatan yang susah, tapi juga bukan suatu kegiatan yang mudah. Tuh, menulis itu disebut mudah, disebut susah ya susah gitu. Karena pada kenyataannya penulis-penulis itu juga mengalami yang namanya hambatan-hambatan, kendala di dalam menulis dan sebagainya. Mungkin sudah teman-teman dapatkan beberapa materi sebelum-sebelumnya. Ini saya cuma sedikit sharing dari apa yang pengalaman saya alami selama berkegiatan menulis gitu. Nah, yang pertama saya berangkat dari sebuah refleksi bahwa kita hidup di era digital ya. Kita hidup di era digital. Jadi di era digital ini segala hal itu tidak bisa lepas dari peran seorang penulis gitu. Jadi teman-teman melihat bukan cuma di era digital sih sebetulnya. Jadi di era media sebelumnya pun sama saja gitu. Televisi itu tidak akan hidup kalau nggak ada penulis skrip, penulis naskah cerita, penulis naskah iklan dan sebagainya. Kemudian radio itu tidak cuma kemampuan berbicara saja, tapi karena radio juga dalam menyiarkan berita, menyiarkan informasi pasti ada skripnya, ada tulisannya, ada data-data yang dia butuhkan untuk menyampaikan berita itu. Nah, sekarang di era digital ini kemampuan menulis itu menjadi sangat penting. Kenapa? Bahkan kita untuk berbagi postingan di Instagram aja kita butuh caption kan gitu. Kita butuh caption untuk memposting di Instagram. Kita butuh kemampuan membuat judul untuk posting di YouTube gitu. Karena kalau judulnya nggak bagus ya orang nggak akan mau melihat gitu. Nah, itu salah satu refleksi bahwa di era digital ini kemampuan menulis itu kemampuan yang sangat berperan, yang punya meskipun kadang-kadang nggak kelihatan siapa sih penulisnya, siapa sih yang bikin skrip di channelnya Deddy Corbuzier, siapa sih yang bikin skripnya gitu. Kita nggak tahu siapa yang bikin, tapi itu menjadi sesuatu yang viral, itu menjadi sesuatu yang banyak mempengaruhi masyarakat dan seterusnya. Nah, era digital ini disebut juga kalau di buku Revolusi Industri 4.0 itu disebut sebagai era terhubung, di mana kita bisa saling terhubung satu sama lain. Misalnya Mas Amin Aziz di Jogja, saya di Depok, mungkin teman-teman ada juga yang di daerah lain. Kita bisa terhubung dengan adanya internet, dengan adanya teknologi informasi. Nah, itu yang membuat kita hidup di era terhubung ini. Kalau kata Klaus Schwab itu seorang ekonom yang mencetuskan revolusi 4.0, dia bilang bahwa di era terhubung itu kehadiran kita di dunia digital, kehadiran kita di dalam jagat maya itu juga dihitung sebagai sebuah eksistensi, sebagai kehadiran kita di dunia nyata. Jadi dunia maya dan dunia nyata itu
seolah menjadi satu kesatuan yang paralel gitu antara satu sama lain. Nah, yang kedua, seorang sastrawan pernah bilang bahwa era digital ini dia sebut juga dengan era konten. Nah, jadi segala hal hari ini bisa menjadi konten, bisa menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, memiliki nilai jual di tengah-tengah masyarakat digital gitu. Hanya saja konten dalam makna yang sebenarnya dengan konten dalam makna yang sering digunakan di media sosial itu agak berbeda gitu. Jadi konten dalam makna sebenarnya kan substansi atau inti dari sebuah karya. Nah, kayak gitu. Sedangkan di media sosial konten itu segala hal yang diupload di media sosial disebut konten gitu. Padahal konten itu isinya, substansinya itu apa gitu. Misalnya saya memposting atau jangan saya deh, misalnya ada yang memposting foto mural di Instagram misalnya, itu postingan, tapi kontennya apa, isi dari postingan itu apa, nah itu yang disebut konten. Nah, hari ini segala hal itu bisa menjadi konten, segala hal bisa menjadi nilai, segala hal bisa menjadi bernilai. Itu kuncinya apa? Kita punya skillnya, kita tahu bagaimana mengemas itu menjadi nilai, bagaimana mengemas itu menjadi sesuatu yang berharga gitu. Nah, jadi ada istilah konten kreator kan gitu, orang-orang yang menciptakan konten gitu. Nah, kemudian kita sebut juga sebagai era kreatif cyber, di mana kita tidak hanya dituntut untuk memiliki satu bidang keahlian atau satu bidang keilmuan yang kita kuasai di era digital ini, tapi juga kita harus kreatif mengemas itu. Misalnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, misalnya anak IMM, dia punya kapasitas dalam berdakwah, dia hafal banyak surat, banyak ayat untuk disampaikan, tapi ketika dia tidak punya kemampuan untuk secara kreatif mengemas dakwah-dakwahnya itu, ya dakwahnya hanya terpaku pada apa yang ada di hadapannya aja gitu. Tapi ketika dia punya kemampuan untuk mengemas itu menjadi sesuatu yang menarik, misalnya jadi postingan Instagram yang menarik, menjadi video-video di YouTube yang menarik misalnya, itu bisa semakin luas jangkauannya dan kebermanfaatannya pun semakin luas. Jadi di era digital ini, kreativitas itu juga jadi salah satu hal yang penting. Kemudian, nah dengan demikian era ini kita sebut juga dengan era integratif. Bagaimana kita mengintegrasikan kemampuan intelektual, kemampuan sosial dengan kecakapan kita di media sosial atau kecakapan kita di ranah digital. Contoh yang paling nyata itu misalnya kitabisa.com misalnya. Itu kan sebetulnya berawal dari bagaimana menghimpun simpati sosial, bagaimana menghimpun dana-dana sosial secara secara lebih mudah, lebih praktis menggunakan media digital gitu. Jadi mereka menghimpun dana-dana sumbangan, donasi dan sebagainya dengan perangkat atau platform digital gitu. Jadi terintegrasi antara kecakapan digital dengan hal-hal lain yang sifatnya mungkin kalau dalam kehidupan konvensional kita kayak sesuatu yang sifatnya sosial, sesuatu yang sifatnya religius dan sebagainya. Nah, era ini juga mengharuskan kita untuk bisa melampaui ya kemampuan batas diri kita sendiri gitu. Nah,
Melampaui ini maksudnya apa? Jadi ketika kita hanya berhenti di, misalnya saya punya kemampuan public speaking misalnya, saya hanya berhenti di kemampuan itu saja, ya saya sendiri tidak akan berkembang gitu. Nah, makanya saya sangat beruntung di berada bersama teman-teman di madrasah digital itu, karena ini menjadi tempat saya untuk mencoba melampaui kemampuan diri saya yang ala kadarnya gitu dengan uh, sharing, diskusi, belajar bareng. Nah, di sini juga saya belajar mengelola website, mengelola media sosial dan seterusnya, bikin konten dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi poin bagi kita di era digital ini, dimana kemampuan menulis, kemampuan intelektual, kemampuan sosial, kemampuan kompetensi religius itu menjadi satu hal yang terintegrasi. Kenapa? Karena menulis itu bukan sekedar skill. Jadi kalau ditanya apakah kamu bisa menulis, harusnya bisa, karena kita dari SD kelas 1, bahkan anak TK sekarang itu sudah bisa menulis ABCD gitu di Bimba Ayu EO itu kan. Nah, mereka sudah belajar menulis alfabet, belajar menulis angka-angka gitu. Tapi menulis bukan itu, bukan sekedar skill atau bukan sekedar kemampuan menuliskan aksara, kata-kata, kalimat dan sebagainya. Menulis itu tidak sekedar keterampilan operasional dan teknikal, melainkan kesadaran untuk memunculkan gagasan, wacana, solusi, kritik, kreativitas dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tentu saja orientasinya bagaimana kita bisa membangun, ikut berperan di jagat informasi ini ya, di jagat era informasi ini, untuk membangun sesuatu informasi yang sehat, kehidupan digital yang sehat dan mencerahkan itu. Karena kalau menulis kita maknai hanya sebagai sebuah skill atau kemampuan operasional, ya anak SD, anak SMA, anak SMP itu sudah bisa kita katakan mereka bisa menulis gitu. Tapi menulis dalam konteks ini, bagi teman-teman sebagai mahasiswa, sebagai kaum muda gitu, menulis itu bukan sekedar itu, tapi menulis itu adalah kesadaran yang hadir dalam diri kita buat menciptakan peradaban yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, maka ada dua hal ini menjadi poin buat teman-teman. Yang pertama, menulis itu sadar dan membangun kesadaran. Nah, menulis itu sadar dan membangun kesadaran. Pertama, kesadaran untuk menulis adalah kesadaran buat membangun kesadaran orang lain. Jadi kita sadar saya memiliki keresahan tentang kok kehidupan sosial politik kita semakin hari semakin seperti ini gitu, semakin transaksional, semakin rusak misalnya. Nah, dengan kesadaran itu kita coba menuliskan gagasan-gagasan kita dalam beragam bentuk. Kemudian kita mencoba membangun kesadaran orang lain yang membaca tulisan kita gitu. Jadi selain kesadaran buat diri sendiri, kita juga kesadaran buat orang lain. Itu kalau kata W.S. Rendra kan, kesadaran adalah matahari gitu ya. Jadi matahari itu kan sifatnya menyinari seluruh semesta gitu kan. Jadi kesadaran itu harus kita sebarkan, kebenaran itu harus kita kabarkan. Nah, kemudian kedua, menulis akan membawa kita pada sebuah petualangan, rekreasi intelektual dan kreativitas menuju respon realitas. Jadi menulis itu bukan hanya kemampuan merangkai kata-kata gitu. Menulis itu bukan hanya kemampuan mengeja SPOK dari sebuah kalimat gitu, menyusun subjeknya siapa, dia ngapain, dia melakukan apa, objeknya apa dan seterusnya. Tapi menulis itu bagaimana kita melakukan rekreasi atau petualangan intelektual.
kita mencoba menggali pemikiran-pemikiran yang sudah ada sebelumnya, kita mencoba mengulas tulisan-tulisan orang lain, kita mencoba mengulas gagasan-gagasan orang lain misalnya, atau kita coba membedah karya orang lain dengan tulisan itu. Itu adalah sebuah rekreasi atau petualangan intelektual. Nah, untuk melakukan petualangan intelektual itu apa yang kita butuhkan? Yang pasti kalau kita mau pergi rekreasi ke kebun binatang aja kan kita pasti membawa air minum, membawa makanan, membawa uang yang cukup buat ongkos dan seterusnya. Nah, apalagi petualangan intelektual. Itu kita harus menyiapkan amunisi yang cukup buat melakukan petualangan itu. Caranya apa? Membaca, ya, membaca kepekaan terhadap realitas. Itu menjadi modal kita untuk melakukan petualangan intelektual itu. Dan yang terakhir adalah kreativitasnya, ya. Kalau di era sekarang tidak cukup hanya dengan kemampuan intelektual, kita butuh kreativitas untuk bagaimana sih menyajikan sebuah tulisan yang membawa gagasan berat misalnya menuju sesuatu yang mudah dimengerti. Jadi menjadikan sesuatu yang mudah dimengerti itu bagaimana cara? Itu butuh kreativitas, butuh kemampuan, butuh seni di dalam menulis itu. Nah, yang kedua, menulis itu adalah ruh kehidupan. Jadi ibarat kehidupan. Nah, ibaratnya kehidupan itu adalah jasad, maka tulisan itu menjadi ruhnya. Ide, gagasan, pemikiran itu kan yang akan selalu membayangi, akan selalu menjadi energi, menjadi menjadi motivasi bagi kehidupan kita. Gitu. Bisa kita bayangkan tulisan tokoh-tokoh yang sudah berabad-abad silam misalnya, itu sampai hari ini masih dibaca, bahkan masih memiliki pengaruh. Misalnya kayak tulisan tokoh-tokoh muslim misalnya Al-Ghazali, tulisan-tulisannya sampai hari ini masih buku-bukunya masih dicetak ulang misalnya kayak gitu. Kemudian tokoh Indonesia misalnya Buya Hamka, pemikiran-pemikiran Buya Hamka, karya-karya sastranya Buya Hamka itu akan selalu hidup dan akan selalu membayangi kita gitu. Bahkan Buya Hamka pernah bilang dalam salah satu bukunya bahwa penulis itu atau pengarang itu adalah orang yang menjaga budinya masyarakat, menjaga moralitas masyarakat. Gimana caranya? Dengan tulisan-tulisannya gitu. Jadi ketika tulisan itu dibaca, diresapi, dihayati, nah itulah yang akan menjadi ruh di dalam kehidupan kita. Nah, makanya kalau kita membaca buku-buku yang sifatnya spiritual dan lain sebagainya, ya, bersifat religius misalnya, nah itu akan membawa kita pada satu ketenangan, satu ketenangan batin misalnya. Tapi ketika kita membaca buku-buku semacam buku-buku sosial, buku-buku kritik budaya misalnya, nah kita kan terbawa juga dengan narasi yang ada di buku itu. Oh, ternyata kenyataannya seperti ini, ternyata budaya di kita seperti ini, dan seterusnya. Nah, orang-orang resah yang melihat dan menyaksikan keadaan itu dapat memberikan kesaksiannya dalam sebuah tulisan. Nah, jadi kalau O.S. Rendra itu dalam salah satu sajaknya bilang, dia ada salah satu sajaknya bunyinya begini: aku mendengar suara jerit makhluk yang terluka. Jadi dia sebagai penulis, ya, sebagai personal, dia mendengar ada satu kepedihan, ya, ada satu keresahan yang terdapat di sekelilingnya gitu. Jadi dia gambarkan di situ dengan jerit hewan yang terluka. Jadi ada mungkin entah bunyi lolongan anjing atau bunyi tangisan kucing atau apa gitu.
Nah, kalau kita tinjau dari segi kebudayaan atau dari segi uh, penafsiran sastra, nah itu bisa bermakna juga bahwa kehidupan di sekeliling si penulis itu ada yang tidak beres gitu, ada sesuatu yang janggal atau ada suatu masalah yang perlu diselesaikan. Nah, tulisan-tulisan dengan kehidupan, dengan latar uh, kehidupan sosial, budaya dan seterusnya, dengan menyampaikan keresahan-keresahan itu menjadi bagian dari bagaimana kesadaran itu bisa kita transfer kepada orang lain. Nah, kalau dalam ajaran Islam itu kan wahyu pertama itu kan Iqra, ya kita disuruh membaca gitu. Rasulullah waktu itu disuruh membaca Iqra gitu. Tapi apa yang dibaca misalnya? Nah, jadi di ayat-ayat berikutnya itu disebutkan allazi alama bil qalam gitu, yang mengajarkan manusia dengan pena, jadi dengan kolam. Artinya apa? Dengan apa namanya, perintah membaca itu diikuti dengan perintah kita untuk mengajarkan lewat pena gitu, dengan kolam gitu. Bagaimana membaca itu tidak berhenti membaca saja, tapi bagaimana kita mengartikan, menafsirkan dan menuliskan itu sebagai satu kebenaran, sebagai satu kabar untuk orang lain. Nah, tadi kembali pada bagaimana itu menjadi satu kesadaran buat diri si penulis dan diri orang lain yang membacanya. Nah, mungkin agak singkatnya ini materinya ya. Selanjutnya adalah ragam tulisan. Jadi beragam tulisan yang bisa kita tulis ya. Mungkin kalau teman-teman akademisi atau mungkin mahasiswa sudah sangat lekat kehidupannya dengan karya-karya ilmiah, apa namanya, makalah, kemudian penelitian, pengabdian, ya, skripsi dan seterusnya. Nah, kemudian ilmiah, tulisan ilmiah itu diterbitkan untuk tentu saja kepentingan akademis. Kepentingan akademis itu apa? Kepentingan yang sifatnya pengembangan ilmu pengetahuan, kepentingan yang sifatnya untuk syarat meraih gelar akademis misalnya, kepentingan untuk melakukan penelitian terhadap satu teori untuk dibuktikan kembali secara akademis kayak gitu. Nah, biasanya tulisan-tulisan semacam ini diterbitkan dan berkaitan dengan instansi atau lembaga penelitian, kampus dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah tulisan semi ilmiah. Nah, biasanya tulisan ilmiah itu, bukan biasanya, tulisan ilmiah itu sudah pasti tidak akan dibaca oleh masyarakat secara umum. Pasti yang baca itu ya kalangan akademis, kalangan yang punya kepentingan dengan penelitian itu gitu. Nah, maka untuk memasyarakatkan tulisan ilmiah itu dibuatlah karangan semi ilmiah atau tulisan semi ilmiah. Jadi dari karya ilmiah dikembangkan atau disederhanakan menjadi karya ilmiah yang sehingga pembacanya itu bukan cuma kalangan akademis gitu, tapi secara umum, orang secara umum bisa membaca hasil penelitiannya dia gitu. Nah, jadi supaya apa? Supaya pembaca lebih mudah untuk menerima pesan-pesan di dalam tulisannya. Nah, yang ketiga adalah populer. Nah, tulisan yang kita pelajari atau yang akan kita lakukan di media digital seperti madrasah digital ini adalah tulisan-tulisan yang sifatnya populer ya, tulisan-tulisan yang menggunakan bahasa sehari-hari gitu, membahas sesuatu yang sifatnya keseharian ya, wacana-wacana kehidupan yang bersinggungan dengan kehidupan kita kayak gitu. Dan sasaran pembacanya pun pasti masyarakat luas gitu, membahas hal-hal yang dekat dengan masyarakat ya, menggunakan bahasa massa. Jadi meskipun setiap media massa biasanya punya karakter tersendiri, punya cara atau punya
gaya sendiri dalam pengungkapan tulisannya itu. Mungkin kalau di Madrasah Digital nanti kita lihat ya, ada apa saja yang bisa kita tulis di Madrasah Digital. Nah, yang terakhir adalah karangan atau tulisan fiksi ya, tulisan yang sifatnya dia bukan ilmiah dan dia bukan juga tulisan populer. Meskipun tulisan fiksi itu biasanya melalui proses riset juga gitu. Jadi fiksi itu bukan fiktif dalam pengertian karangan ya, apa namanya, kalau dalam buku teori sastra itu dibilang bahwa fiksi itu bukan sesuatu yang sifatnya akal-akalan gitu, bukan sesuatu yang sifatnya khayalan saja gitu, tapi bagaimana fiksi itu bisa menjadi bungkus dari satu apa namanya, entah itu dari keresahan masyarakat, entah itu dari kondisi budaya, entah itu dari motivasi religiusnya misalnya, untuk menciptakan satu karya, satu tulisan yang sifatnya fiksi gitu. Nah, fiksi ini biasanya kalau di era sekarang itu yang kita kenal cerpen dan puisi ya. Ini kalau era sebelum-sebelumnya itu kalau ada novel ya, tapi kalau novel itu kan nggak mungkin di media massa itu, paling jatuhnya jadi cerita bersambung atau cerbung gitu. Jadi novel itu biasanya diterbitkan satu halaman di media massa, bisa seperti itu. Nah, tapi untuk di Madrasah Digital hanya ada cerpen dan puisi itu untuk karya fiksi. Nah, karya-karya seperti karya klasik ya, mungkin ada roman, ada cerita rakyat, ada apa namanya, syair dan seterusnya, itu menjadi bagian dari karangan-karangan fiksi, meskipun isinya kadang-kadang ditulis dari kisah nyata atau based on true story gitu ya. Jadi dikisahkan kembali ya, dari kisah nyata dikisahkan kembali menjadi sebuah karya fiksi gitu. Nah, sasaran pembaca fiksi itu adalah masyarakat luas, karena fiksi itu selain berisi tentang hal-hal yang sifatnya apa namanya, nilai-nilai moral, religius, nilai-nilai kehidupan sosial, tapi fiksi juga, karya fiksi juga merupakan salah satu bagian dari hiburan ya gitu, satu bagian dari hiburan. Jadi ada masyarakat yang membaca cerpen untuk mengambil intisarinya, ada orang yang membaca cerpen untuk sekedar mengisi waktu luang misalnya, ada orang yang membaca cerpen untuk apa namanya, hiburan gitu. Nah, jadi fungsi fiksi itu sangat luas dan saya rasa sah-sah saja motivasi apapun yang digunakan untuk kita membuat fiksi, sah-sah saja gitu. Mau motivasinya menghibur misalnya, mau motivasinya mengungkapkan pemikiran kita, mau motivasinya melakukan kritik sosial, boleh-boleh saja gitu. Nah, begitu juga puisi ya, sama puisi, cerpen, saya rasa hanya secara teknis penulisannya pasti berbeda gitu. Nah, menulis itu pasti berbasis pada riset ya. Nah, riset di sini mungkin bukan riset yang sifatnya ilmiah ya, bukan riset ilmiah seperti yang dilakukan para peneliti, tapi saya mengambil satu cerita tentang misalnya Andrea Hirata, dia menulis buku Laskar Pelangi, atau menulis buku yang terbaru misalnya Guru Aini. Dia itu melakukan riset terlebih dahulu gitu. Jadi dia menulis itu proses menulisnya mungkin hanya selesai dalam waktu 2 minggu gitu, proses menulisnya, tapi proses risetnya dia mengamati, dia membangun karakter si tokoh di dalamnya misalnya,
itu dia membutuhkan riset misalnya sampai bertahun-tahun atau berbulan-bulan kayak gitu. Nah, tentu saja riset ini beda dengan riset ilmiah ya. Kalau riset ilmiah kan ada metodologinya, ada data-data yang di analisis dan sebagainya. Nah, tapi dalam karya tulis populer misalnya riset yang kita gunakan ya bagaimana kita melakukan pengamatan kira-kira masalah isu atau wacana apa yang bisa kita angkat, kemudian kita cari data-data sumber referensi. Nah, itu menjadi amunisi kita, baru kita susun itu menjadi sebuah narasi dengan analisis kita, dengan kemampuan mengolah gagasan kita. Baru di bagian akhir misalnya kita mau memberikan satu tawaran solusi atau kita mau memberikan pertanyaan lanjutan atau kita gantung begitu saja misalnya gitu. Nah, kenapa? Karena menulis itu membutuhkan kepekaan ya. Bagaimana kita melihat realitas sosial, bagaimana kita melihat kondisi di sekeliling kita, itu sangat-sangat penting untuk seorang penulis bisa menangkap sinyal-sinyal realitas itu ya. Jadi riset yang dilakukan itu berdasarkan pengamatan terhadap kondisi di sekitar kita. Mungkin kalau sekarang bisa ditambah juga dengan kondisi bagaimana di percakapan di dunia maya gitu misalnya. Baru kita menggunakan data-data dan analisis itu. Nah, jadi riset ketika kita menulis tentang pendidikan misalnya, pendidikan humanis misalnya yang besok mau